Kuasa hukum Ruben Onsu menanggapi video permintaan maaf Sarwenda yang viral di media sosial. Menurutnya, permintaan maaf tersebut belum menunjukkan rasa penyesalan. Ia juga menyoroti tidak adanya penyebutan nama Ruben dalam video tersebut. Karena itu, pihak Ruben memilih tidak memberikan banyak tanggapan terkait isi pernyataan yang disampaikan Sarwenda. Meski demikian, kuasa hukum Ruben menyerahkan penilaian kepada publik terkait isi dan maksud permintaan maaf tersebut. Ia menilai masyarakat dapat menilai sendiri pesan yang ingin disampaikan Sarwenda melalui video yang beredar di media sosial. Pernyataan tersebut disampaikan melalui rekaman video yang beredar secara daring beberapa waktu lalu. Diketahui Ruben dan Sarwenda kembali menjadi sorotan setelah berselisih terkait persoalan nafkah anak. Sebelumnya, Sarwenda sempat menuai perhatian publik usai melontarkan ucapan yang dianggap kasar saat siaran langsung sebelum akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. Nah, jadi kalau misalnya ditanya komentar terkait dengan masalah video permintaan maaf itu, ya kami tidak bisa menanggapi apa-apa. Kalau Ruben cuma itu saja, karena memang tidak ada sama sekali kaitannya dengan apa yang terjadi sebenarnya, ya. Karena kalau masyarakat, apa kesalahan yang dilakukan pada masyarakat? Tidak ada. Masyarakat hanya melihat apa yang kita lakukan dan kemudian berkomentar. Itu wajar, kan saya sudah katakan. Ketika suatu persoalan itu sudah masuk ke ruang publik, itu tidak bisa lagi menjadi milik private. Ya, orang sudah terlanjur lihat. Jadi orang bisa memberikan opini, bisa memberikan tanggapan. Itu resiko ketika kita membawa masalah kita ke ruang publik gitu. Jadi ya kita nggak perlu minta maaf juga gitu loh, ya. Dan kita juga nggak perlu juga artinya itu terlalu berlebihan juga ketika ada komentar-komentar gitu loh. Yang kita anggap komentar itu ya menyenangkan atau tidak menyenangkan. Saya kira seperti itu tanggapan kami kalau misalnya terkait dengan masalah kaitan-kaitan. Bang, kembali ke masalah permintaan maaf ya bang. Dari permintaan maaf dari saudara sendiri tadi tidak sama sekali menyebut Ruben. Ada kekecewaan nggak sih bang? Ya kenapa masih kecewa gitu? Kalau yang paling pasti kan kita patut menduga bahwa memang dari sejak awal sampai akhir ketika video itu diposting kan tidak ada sama sekali perasaan bersalah kan. Dia merasa apa yang dia lakukan, sindiran-sindiran itu suatu hal yang lumrah, misalnya patut diduga seperti itu, atau mungkin dia menganggap itu ya masa bodoh aja gitu loh. Jadi dia tidak mengambil pusing. Jadi dia nggak mengambil pusing dan dia tidak memikirkan apa yang dirasakan oleh Ruben. Karena kalau dia berpikir, harusnya ada dong permintaan maaf itu menyebut nama Ruben. Karena korban yang sesungguhnya dari isu ini kan adalah Ruben gitu. Ya dia juga kena sih Mas ya, si S itu. Tapi kan kalau memang mau bikin video permintaan maaf kan harusnya kan personalnya kan adalah Ruben, bukan ke masyarakat, bukan ke netizen dan bukan ke yang lain. Nah ini bukan mau mengkritik ya, bukan juga ingin menilai. Tapi karena diminta tanggapannya Ruben ya kita bilang tidak bisa menanggapi karena permintaan maafnya tidak ada ke Ruben sama sekali gitu loh. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Ada Agnes. Cukup kali ya? Ada lagi? Kenapa? Satu lagi bang, mungkin tanggapannya nih bang, ini kan hari ini kan Thalia ulang tahun nih, terus Ruben mungkin Ulang tahun ya sudah ketemu kah, atau kan kalau dari postingan Ruben jadi gini. Jadi gimana bang? Ya, jadi saya jelaskan. Ya, saya jelaskan. Tapi itu juga menjadi materi pembicaraan saya dengan Ruben, ya, baik di phone, ya. Ruben bilang, ya, ketika saya tanya tentang ulang tahun anaknya itu, dia bilang dia tidak memungkiri bahwa pada hari Selasa kemarin itu dia di chat, ya kalau nggak salah ya, sama S gitu loh, untuk memberikan undangan gitu loh, undangan inilah, ya, gitu misalnya undangan Thalia, gitu misalnya ulang tahun Thalia ya kalau nggak salah ya. Nah, undangan perayaan ulang tahunnya di hari apakah di hari ini atau di hari ini ya kalau nggak salah ya. Kalau bisa
hadir gitu. Tapi Ruben baru memberikan tanggapan dan responnya pagi tadi gitu loh. Dan saya tanyakan, kenapa Ben kalau memberikan responnya baru hari ini? Ya iyalah Bang, katanya. Yang mau berulang tahun anak kami. Gitu. Yang mau berulang tahun itu bukan anaknya saja, tapi juga anaknya Ruben gitu loh. Harusnya si yogianya sepatutnya ya ketika bicara ingin merayakan ulang tahun anak, maka harusnya ibu dan ayah itu duduk bersama atau paling tidak berkomunikasi, merencanakan, membicarakan waktu, tempat perayaan tersebut gitu. Tapi ini Ruben hanya sebagai undangan gitu, sebagai undangan, dan yang paling sangat disayangkan waktunya bertepatan dengan waktunya Ruben itu live di salah satu stasiun TV. Dan semua orang tahu bahwa di hari Senin sampai di hari Jumat itu di jam yang seperti itu Ruben live di salah satu stasiun TV. Kenapa undangannya waktu perayaannya bertepatan dengan Ruben live gitu? Nah, apa nggak ada waktu yang lain? Atau kenapa tidak didiskusikan? Nah, jadi karena Ruben tidak bisa hadir, ya dia tidak terlalu merespon undangan tersebut meskipun dia sampaikan atas ketidakhadirannya. Nah, jadi harusnya kalau orang yang berpikir secara positif dan clear, iya ya, harusnya kalau ulang tahun anak ya dibicarakan dong. Gitu. Sama kayak pernikahan lah, yang ulang tahun. Kita anggap contohnya pernikahan. Memang bisa ya seorang suami dan istri yang sudah bercerai, tapi ketika anaknya mau menikah, hanya satu orang tua saja yang terlibat gitu. Nggak bisa. Itu harus pasti kedua orang tuanya. Meskipun kedua orang tuanya itu sudah tidak terikat perkawinan lagi. Tapi karena tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan anak, itu sudah menjadi satu keharusan. Yang membicarakan itu harus kedua orang tuanya. Nah, ini juga seperti itu. Tidak dibicarakan gitu loh. Mengenai masalah waktunya gitu loh. Nah, jadi kan harusnya kan melihatnya seperti itu. Oh iya, kenapa nggak dibicarakan? Tapi kalau orang yang memang dasarnya sudah tidak simpatik sama Ruben atau memang ingin mencari-cari salah Ruben, mereka akan bilang gitu loh. Yang ketika sudah diundang, kalau memang niat, bisa kan minta izin, bisa kan minta cuti sama stasiun TV-nya supaya pada hari itu tidak hadir. Nah, ini mungkin akan seperti itu. Tapi kan kalau kita berpikirnya jernih ya, kita bisa balik lagi. Kenapa nggak diomongin dulu? Nah, jadi itulah kalau misalnya terkait dengan masalah ulang tahunnya, kalau tanya hadir apa tidak hadir, ya sudah pasti Ruben tidak bisa hadir karena rayaannya itu tidak pernah dibicarakan dan diskusikan sama Ruben. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.